Selamat datang dalam modul penjelasan PAID. Silakan klik tombol mulai untuk memulai pembelajaran. Sebelum memulai, perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Tutup jendela ini untuk melanjutkan. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk 1. Memahami definisi PAID. 2. Mengidentifikasi kriteria perusahaan yang dapat memasarkan PAID. 3. Mengidentifikasi desain PAID. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Mari kita mulai pelatihan ini dengan pretest terlebih dahulu. Seluruh nilai pretest pada modul bersifat latihan dan tidak mempengaruhi nilai ujian Anda. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Selamat, Anda telah menyelesaikan pretest. Silakan klik tombol lanjut untuk melanjutkan materi atau klik tombol coba lagi untuk mengulangi pretest. Selamat, Anda telah menyelesaikan pretest. Silakan klik tombol lanjut untuk melanjutkan materi atau klik tombol coba lagi untuk mengulangi pretest. Apa yang dimaksud dengan PAID? Silakan ketik definisi PAID pada kolom pencarian untuk mengetahui apa definisi dari PAID. Kemudian, klik pada icon yang berkedip. PAID adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi, baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Berikut kriteria perusahaan yang dapat memasarkan PAID. Klik masing-masing karakter yang berkedip untuk penjelasan lebih lanjut. Perusahaan yang memasarkan PAID harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Memiliki aktuaris bersertifikasi FSAI atau sertifikasi lain yang setara dan diakui oleh asosiasi. Kemudian, memiliki tenaga pengelola investasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Selain itu, memiliki informasi yang memadai paling sedikit mampu menyediakan beberapa hal berikut ini. Dan memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAID dalam fungsi pemasaran, underwriting, administrasi dan akuntansi, aktuaria, keuangan, termasuk pengelolaan investasi, penyelesaian dan administrasi klaim, pelayanan dan penanganan pengaduan, manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, antara lain berupa sumber daya manusia yang kompeten. Modal sendiri yang dimaksud merupakan ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia.
Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan di mana modal sendiri paling sedikit sebesar 250 miliar rupiah untuk perusahaan asuransi dan modal sendiri yang paling sedikit sebesar 150 miliar rupiah untuk perusahaan asuransi syariah. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk memasarkan Paidi pada waktu SEOJK ini ditetapkan harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah yang merupakan hasil pemisahan atau spin-off dari unit syariah yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK untuk memasarkan Paidi dengan prinsip syariah pada waktu SEOJK ini ditetapkan, tidak dikategorikan sebagai perusahaan yang pertama kali memasarkan Paidi. Harus memiliki modal sendiri sesuai dengan ketentuan ekuitas sebagaimana diatur dalam POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah. Modal sendiri yang dimaksud merupakan ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan di atas harus menghentikan pemasaran Paidi. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Budi membutuhkan perlindungan diri untuk jangka panjang. Manakah jenis perlindungan yang dibutuhkan Budi? Silakan tarik dan letakkan ikon yang tepat ke arah Budi. Sayang sekali, jawaban Anda belum tepat. Selamat, jawaban Anda tepat. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan atau klik tombol ulangi apabila Anda ingin mengulang aktivitas ini. Terdapat 6 topik di dalam desain Paidi, yaitu kriteria Paidi, nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian, nilai tunai, ketentuan polis asuransi untuk Paidi, dan fitur tambahan. Klik masing-masing tombol yang berkedip untuk mengetahui apa saja desain Paidi. Berikut kriteria Paidi yang dapat kamu ketahui. Silakan masukkan koin ke dalam tabung untuk penjelasan kriteria Paidi. Paidi harus memenuhi kriteria di mana harus memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi, serta memiliki masa pertanggungan tertentu dan memiliki strategi investasi yang spesifik. Adapun resiko kematian bagi perusahaan asuransi umum adalah resiko kematian akibat kecelakaan diri dan bagi perusahaan asuransi jiwa adalah resiko kematian alami dan atau resiko kematian akibat kecelakaan diri. Dalam rangka memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan harus membentuk satu atau lebih subdana yang dapat dinyatakan dalam bentuk unit atau bukan unit. Ketentuan masa pertanggungan paling singkat 5 tahun. Untuk strategi investasi yang spesifik untuk setiap subdana berupa pasar uang atau pasar uang syariah, pendapatan tetap atau pendapatan tetap syariah, saham atau saham syariah, campuran atau campuran syariah, dan lainnya yang telah memperoleh persetujuan OJK. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Selanjutnya, topik nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas resiko kematian. Klik masing-masing tombol di atas untuk mengetahui lebih lanjut.
Besaran manfaat perlindungan terhadap risiko kematian dinyatakan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi atau manfaat asuransi syariah. Nilai uang pertanggungan asuransi atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk polis asuransi dalam mata uang rupiah paling sedikit sebesar nilai yang lebih besar antara 100 juta rupiah dan 125% dari premi atau kontribusi sekaligus untuk pembayaran premi atau kontribusi sekaligus. Dan nilai yang lebih besar antara 100 juta rupiah dan 5 kali premi atau kontribusi tahunan untuk pembayaran premi atau kontribusi berkala. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian untuk polis asuransi dalam mata uang asing paling sedikit sebesar nilai yang lebih besar antara 500 juta rupiah dan 125% dari premi atau kontribusi sekaligus untuk pembayaran premi atau kontribusi sekaligus. Dan nilai yang lebih besar antara 500 juta rupiah dan 5 kali premi atau kontribusi tahunan untuk pembayaran premi atau kontribusi berkala. Nilai uang pertanggungan atau nilai manfaat asuransi syariah atas risiko kematian adalah besar uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah setelah dikurangi uang pertanggungan atas produk asuransi tambahan yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan atau manfaat asuransi syariah atas risiko kematian pada PAID atau Accelerated Death Benefit Rider. Premi atau kontribusi tidak termasuk premi atau kontribusi yang secara khusus ditujukan untuk penambahan nilai tunai atau premi atau kontribusi top up. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Desain PAID yang selanjutnya yaitu nilai tunai. Untuk mempelajari lebih lanjut topik nilai tunai, silakan klik salah satu kunci pada setiap pintu. Besaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi ditentukan berdasarkan nilai tunai pada waktu tertentu. Perusahaan tidak dapat memberikan garansi, target tertentu, dan atau sejenisnya atas hasil investasi dan atau nilai tunai. Nilai tunai untuk PAID yang harus memenuhi. Untuk PAID yang memiliki subdana unit ditentukan berdasarkan jumlah unit dan NAB per unit untuk subdana yang bersangkutan pada waktu tertentu. Untuk PAID yang memiliki subdana bukan unit ditentukan berdasarkan bagian dari premi atau kontribusi yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai, ditambah hasil pengembangan dana dan dikurangi biaya-biaya yang dibebankan sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Nilai penebusan atau surrender value polis asuransi PAID paling sedikit sebesar nilai tunai pada saat pengakhiran polis asuransi oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta dikurangi dengan biaya sehubungan dengan pengakhiran polis asuransi sesuai ketentuan dalam polis asuransi. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Terdapat 4 ketentuan polis asuransi PAID. Silakan klik botol tersebut sampai penuh untuk mengetahui apa saja ketentuan polis asuransi untuk PAID. Polis asuransi untuk PAID tidak boleh mencantumkan garansi, target tertentu, dan atau sejenisnya atas hasil investasi dan atau nilai tunai. Polis asuransi untuk PAID harus memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi dan paling sedikit memuat sebagai berikut.
Periode tunggu atau waiting period hanya diperlakukan apabila tertanggung atau peserta telah memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sesuai dengan ketentuan underwriting dan memahami konsekuensi masa tunggu atau waiting period. Ketentuan mengenai cuti premi atau kontribusi hanya dapat diberlakukan atas permintaan pemegang polis tertanggung atau peserta paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya cuti premi atau kontribusi. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Terdapat 4 kotak. Anda diminta untuk mengingat pernyataan pada setiap kotak selama 5 detik. Jika Anda telah siap, silakan klik tombol mulai untuk memulai. Silakan tarik dan letakkan isi kotak yang sebelumnya Anda lihat. Sayang sekali, jawaban Anda belum tepat. Selamat, jawaban Anda tepat. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan atau klik tombol ulangi apabila Anda ingin mengulang aktivitas ini. Dalam desain PyD, terdapat pula fitur tambahan yang mungkin belum kamu ketahui. Wah, apa itu? Perusahaan harus memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam penetapan premi atau kontribusi. Lalu, memperhitungkan manfaat fitur tambahan dalam pembentukan cadangan atau penyisihan teknis. Dan memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi tertanggung atau peserta yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh manfaat fitur tambahan. Kemudian untuk fitur tambahan berupa loyalty bonus, bonus premi atau kontribusi top up, dan bonus pengembalian biaya administrasi dalam hal terpenuhi kriteria atau kondisi tertentu yang tercantum di dalam polis asuransi. Wah, terima kasih ya atas informasinya. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan. Terima kasih, Anda telah mempelajari semua materi di modul ini. Mari kita uji sejauh mana pemahaman Anda melalui post-test berikut. Sebelum memulai, perhatikan panduan berikut. Post-test ini bersifat latihan dan seluruh nilai post-test pada modul ini tidak mempengaruhi nilai ujian Anda. Klik tombol mulai untuk memulai post-test. Berikut ini hasil post-test Anda. Silakan klik tombol lanjut untuk melanjutkan materi atau klik coba lagi untuk mengulangi post-test. Terima kasih Anda telah menyelesaikan modul ini. Sampai jumpa.